Nabi alaihi salatu wassalam terus membimbing umatnya agar mereka senantiasa beribadah kepada Allah, beramal saleh, termasuk di masa-masa dia sakit. Apalagi ibadah salat. Coba lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sahabat Imran ibn Husain menceritakan, dahulu aku terkena penyakit bawasir, ya ambeien. Orang yang punya penyakit ini tidak bisa berdiri biasanya, tidak bisa berdiri. Duduk pun terkadang sulit. Lalu aku pun menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang sakitku ini, bagaimana saya beribadah di saat sakit. Nabi kemudian bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janb." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Salatlah kamu dengan berdiri. Kalau tidak mampu, salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu, salatlah dengan berbaring. Salat adalah munajat seorang hamba kepada Allah. Dengan salat yang ia tegakkan, ketenangan, kelapangan akan dia raih meskipun dia sedang sakit, meskipun dia sedang tertimpa musibah. Sebagaimana dengan salat pula seorang akan terbentengi dari neraka Allah Jalla wa Ala. Rawal Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad meriwayatkan, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khams, 'ala wudu'iha wa mawaqitiha wa ruku'iha wa sujudiha, yaraha haqqan lillahi 'alaihi, hurrima 'alan nar." Barang siapa menjaga salat 5 waktu, menjaga wudunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, sujudnya, dan dia yakin bahwasanya salat adalah hak Allah atasnya, ibadah itu adalah hak Allah atasnya, maka sungguh dia akan diharamkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan sebaik-baik tauladan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau sakit, beliau mencontohkan bagaimana beliau selalu beribadah kepada Allah. Di masa sakit beliau terus menyampaikan nasihat. Beliau terus membimbing umat. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam, hidup beliau penuh dengan keberkahan. Tidak ada satu saat pun yang tersia-sia dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Termasuk di masa sakitnya, beliau terus beribadah kepada Allah. Terlebih perkara yang wajib seperti sholawatul hams, sholat 5 waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang ibadah di saat sakit, kita menyadari bahwasanya orang yang sakit itu tidak seperti orang yang sehat, penuh dengan keterbatasan. Namun walhamdulillah, syariat ini demikian mudah. Syariat ini banyak memberikan keringanan kepada orang-orang yang sakit dalam hal tata cara ibadah. Orang yang sakit, kalau dia melihat ada hajat, dia boleh menjamak sholatnya. Ketika dia tidak bisa menggunakan air untuk bersuci, dia dibolehkan untuk bertayamum dengan menggunakan tanah yang suci sebagai pengganti wudhu dan juga mandi janabah. Sholat sesuai dengan kemampuannya. Tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Bahkan dalam keadaan najis keluar pun, ya seorang sholat sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagian pasien harus dipasang kateter yang menghubungkan dengan kandung kemihnya, sehingga keluarnya air kencing itu tidak jelas kapan, tidak terasa. Maka dia sholat dalam keadaan seperti itu. Dia berwudu atau bertayamum dan dia sholat. Adapun air kencing dan keluar melalui kateter dalam keadaan dia tidak terasa. Nah, sholat dalam keadaannya seperti itu. Banyak kemudahan alhamdulillah yang biidnillahi azza wa jal menjadikan seorang mudah untuk terus beribadah kepada Allah di masa sakit.